Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, kitab penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab berjudul At-Tauhid, kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai kepada bab baru, yaitu bab tentang yang berjudul Minasyirki an-nadru li ghairillah. Ya, di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar yang ditujukan selain kepada Allah. Ya, jadi di antara bentuk kesyirikan atau termasuk syirik adalah bernazar selain kepada Allah, yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh bernazar selain kepada Allah atau bernazar yang ditujukan selain kepada Allah, ya misalnya saya bernazar ya untuk si fulan, ya saya bernazar untuk melakukan ini ya untuk si fulan, ya ya atau untuk yang terpenting adalah selain yang ditujukan selain kepada Allah. Jika ada ucapan-ucapan nazar yang diucapkan ya yang mana itu ditujukan selain kepada Allah, kepada siapa saja selain selain kepada Allah, maka itu namanya nazar yang ditujukan selain kepada Allah. Maka itu masuk dalam termasuk kesyirikan, termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Ya, karena bernazar ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi apa perbedaannya antara nazar yang ditujukan selain kepada Allah dan nazar maksiat? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu ya, tentang nazar untuk melakukan kemaksiatan, ya sudah kami jelaskan itu. Ya, nazar kemaksiatan itu seperti eh, saya bernazar kepada Allah ya untuk misalnya melakukan perbuatan dosa. Ini namanya nazar kemaksiatan. Ya, jadi nazar kemaksiatan bernazar kepada Allah tetapi melakukan kemaksiatan, ya. Tapi nazarnya itu adalah untuk melakukan kemaksiatan. Itu apa perbedaannya dengan nazar yang ditujukan selain kepada Allah? Ya, jadi nazar yang ditujukan selain kepada Allah, ya sebagaimana yang tadi saya contohkan ya, yang pertama tadi itu, maka itu adalah bagian daripada kesyirikan, termasuk syirik. Sedangkan nazar maksiat itu nazar yang ditujukan kepada Allah tapi untuk berbuat kemaksiatan. Itu bukan syirik, tetapi dia nazar yang maksiat namanya, nazar yang maksiat. Tentu tidak diperbolehkan juga, ya diharamkan tentunya. Ya, jadi itu perbedaannya, itu
bedaannya antara nazar yang ditujukan selain kepada Allah, ya bernazar selain kepada Allah, dan nazar maksiat. Nazar maksiat ini tetap ditujukan kepada Allah, tetapi dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu terkait ya sama juga dengan bersumpah. Ya, ada bersumpah selain kepada Allah, ada juga bersumpah kemaksiatan. Ya, bersumpah selain kepada Allah seperti contoh misalnya demi fulan misalnya. Ya, demi nabi misalnya atau demi jin misalnya. Itu namanya eh, ya itu namanya sumpah selain kepada Allah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam bentuk kesyirikan ya. Jadi sumpah itu hanya ditujukan kepada Allahnya, wallahi demi Allah begitu ya. Warahman demi Ar-Rahman. Jadi harus kita hanya kepada Allah saja kita bersumpah, bukan kepada makhluknya atau kepada manusia misalnya. Sedangkan sumpah kemaksiatan itu eh, atau sumpah palsu ya. Eh, Sumpah palsu itu dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, tapi dia berdusta. Misalnya demi Allah, ya saya tidak berbohong, tapi dia berbohong. Itu namanya sumpah palsu, ya atau sumpah apa namanya? Sumpah berbuat kemaksiatan, ya karena berbohong itu adalah bagian daripada kemaksiatan. Ya, tapi bersumpah dengan menyebut Allah, tapi dia berbohong dalam sumpahnya itu, isi sumpahnya itu dia adalah sesuatu yang dusta, eh, itu lebih ringan dibandingkan dengan bersumpah selain kepada Allah. Ya, karena bersumpah selain kepada Allah itu syirik, bagian dari termasuk kesyirikan. Sedangkan bersumpah dengan Allah, bersumpah kepada Allah, tapi dia adalah isi sumpahnya itu adalah dusta, maka ini bukan masuk dalam kesyirikan, tapi tetap dinamakan dosa. Ya, ikhwatat Islam, azakumullah, yaitu ya perbedaannya ya tentang kemudian yang berikutnya nazar yang ditujukan selain kepada Allah. Ini pembahasan kita ya, yaitu bernazar selain kepada Allah atau yang kita nazarkan itu kita tujukan selain kepada Allah, maka itu nazarnya tidak sah. Ya, nazarnya tidak sah, artinya tidak sah, tidak boleh kita tunaikan itu nazar. Ya, tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada kewajiban kita membayar kafarat, membayar tebusan atas nazar tersebut. Ya, pertama, nazar tersebut tidak sah. Karena tidak sah, maka tidak ada kewajiban seseorang untuk membayar kafarat, ya. Itu tebusan dari nazar yang dia lakukan tersebut. Kenapa? Kenapa tidak ada kafaratnya? Karena tidak sah, ya tidak sah nazarnya. Nazarnya itu batil ya, atau batal, tidak sah, maka tidak ada kewajiban seseorang apa namanya untuk eh, untuk membayar tebusan dari eh, kafarah nazar tersebut. Ya, kenapa? Karena kesyirikan, ya. Karena itu adalah nazar syirik yang tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Nah, jadi apa yang dia lakukan jika seseorang itu misalnya sudah terlanjur bernazar, ya yang dia tujukan selain kepada Allah, maka dia harus wajib bertobat. Dia harus wajib bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, sama juga orang yang bersumpah selain kepada Allah, maka juga dia harus wajib bertobat. Ya, begitu juga yang bersumpah selain kepada Allah, tidak ada kewajiban kafarah atasnya. Dia tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah itu tebusan ya. Jadi kafarah itu sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Kafarah itu semacam denda ya atau tebusan atas apa yang dia nazarkan itu. Yaitu apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak ya
jika di antara ketiganya ini tidak bisa dilakukan atau tidak ada kemampuan untuk dilakukan salah satu dari ketiga hal ini, konsekuensi ini, maka diganti dengan berpuasa berpuasa 3 hari. Itu namanya kafarah, ya, kafarah atas nazar yang dilakukan. Tapi sekali lagi, kalau nazar yang ditujukan selain kepada Allah, maka tidak, nazarnya itu secara otomatis dia batal dan tidak ada konsekuensi apa namanya kafarah untuk tidak wajib kafarah atas nazar tersebut. Ya, beda dengan nazar maksiat. Kalau nazar maksiat, ya, maka itu sah nazarnya, tetapi tidak boleh dilakukan. Ya, nazarnya itu dianggap sah, tetapi tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kenapa tidak boleh dilakukan nazar tersebut? Karena nazar kemaksiatan, ya, nazar kemaksiatan, nazar untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh. Ya, oleh karena itu, karena dia tidak boleh dilakukan dan nazarnya itu dianggap sah, ya, tidak batil, tidak batal, maka konsekuensinya membayar kafarah, ya, membayar kafarah atau tebusan itu, ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu. Kalau tidak mampu memberikan makan kepada fakir miskin, tidak mampu juga memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau tidak mampu juga memerdekakan budak, maka diganti dengan berpuasa 3 hari. Iya. Sama juga bersumpah kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang haram. Itu juga sahnya, sumpahnya sah, ya, sumpahnya itu sah, tetapi dia tidak boleh melakukan sumpah tersebut, merealisasikan sumpah tersebut karena kemaksiatan, ya. Karena isi sumpah itu kemaksiatan meskipun bersumpahnya kepada Allah. Maka konsekuensinya dia membayar kafarah sama tadi juga. Ya, jadi kafarah sumpah dengan kafarah nazar itu sama. Sama yang sebagaimana tadi saya sebutkan, ya. Ya, demikian. Ya, jadi sudah ada gambaran, ya. Bahwasanya sekali lagi bernazar yang ditujukan selain kepada Allah, ya, kepada siapa saja, ya, apakah kepada jin kah, kepada manusia kah, kepada apa saja, ya, selama dia ditujukan selain kepada Allah, maka nazar tersebut adalah nazar syirik, ya, nazar syirik, ya, mas sekalian, yang tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut, dan tidak ada kewajiban kafarah atas orang yang bernazar tersebut. Yang berikutnya konsekuensinya adalah dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam bab ini beliau mencantumkan satu ayat, ya, dalam surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri, yufuna bin nadri, ya, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya, ya, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ini adalah pujian, ya, pujian dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika dia bernazar, ya, ketika dia bernazar kepada Allah, maka dia harus menunaikan nazar tersebut. Ketika dia berjanji kepada Allah, maka dia harus menunaikan janji tersebut atau menunaikan nazar tersebut. Ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Insan ayat 7. Ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya menunaikan nazar itu adalah ibadah, ya. Menunaikan nazar itu adalah ibadah. Karena apa? Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikan nazarnya. Jadi harus dibedakan, ya, antara bernazar dengan menunaikan nazar. Adapun bernazar itu kan bernazar artinya kita mewajibkan sesuatu atas diri kita sendiri untuk kita melakukan satu perbuatan ibadah, ya, tetapi perbuatan ibadah itu tidak diwajibkan Allah kepada kita. Contoh misalnya,
Contoh misalnya saya bernazar ya, misalnya ada seorang yang bernazar, saya bernazar kepada Allah, ya Allah saya bernazar kepada Engkau ya Allah untuk berpuasa 3 hari misalnya. Nah, ini berarti kita sudah menyatakan ya janji kita kepada Allah untuk bernazar atau ya untuk melaksanakan puasa 3 hari. Padahal puasa 3 hari itu tidak ada kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kecuali kalau puasa Ramadan itu wajib. Ya adapun puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, puasa 1 hari itu di luar bulan Ramadan itu tidak ada kewajiban. Berarti tatkala kita bernazar kepada Allah, ya berarti kita mewajibkan diri kita untuk melakukan satu ibadah yang Allah tidak wajibkan kepada kita. Ya, sebagaimana tadi yang contoh saya sebutkan tadi itu, ya Allah saya bernazar kepada Engkau ya Allah untuk berpuasa selama 3 hari. Ya, maka kita telah mewajibkan diri kita berpuasa ya, padahal Allah tidak pernah mewajibkan kita berpuasa 3 hari kecuali di bulan Ramadan itu sudah kewajiban kita berpuasa. Ya, ini namanya bernazar. Itu bentuk nazar ya. Itu bentuk nazar. Sebenarnya memulai nazar itu atau mengucapkan kata-kata nazar itu sebenarnya itu tidak diperintahkan. Iya, tidak diperintahkan itu. Ya, bernazar itu tidak diperintahkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan dia diharamkan. Ya, diharamkan. Minimal di hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh itu bernazar. Tetapi menunaikan nazar itu wajib. Jadi harus bisa dibedakan antara bernazar dengan menunaikan nazar. Ya, menunaikan nazar apa yang sudah kita nazarkan itu namanya menunaikan. Adapun memulai nazar atau bernazar itu lain hukumnya. Sekali lagi ya harus dibedakan. Jadi bernazar itu hukum awal bernazar itu hukumnya makruh, minimal makruh. Sebagian ulama mengatakan dia haram. Ya. Kenapa dikatakan makruh atau haram? Karena dia seolah-olah menganggap Allah itu baru menunaikan keinginannya kalau kalau dia persyaratkan kepada Allah. Kan sebagai contoh misalnya sebagian orang mengatakan contoh misalnya kalau anak saya sembuh saya akan bernazar kepada Allah, saya bernazar kepada Allah jika anak saya sembuh maka saya akan berpuasa misalnya. Maka saya akan bersedekah misalnya. Berarti seolah-olah dia mempersyaratkan kepada Allah. Artinya, ya Allah, ya saya ini akan berpuasa 3 hari atau berapa hari, saya akan bersedekah misalnya, atau saya akan melaksanakan sholat sunnah berapa rakaat misalnya, tapi dengan syarat engkau sembuhkan dulu saya punya anak misalnya. Ini contoh saja. Ya, makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, orang yang bernazar itu ya tidaklah dia melakukan nazar, melainkan hanyalah orang-orang yang kikir saja. Orang yang kikir itu tadi artinya dia baru mau melakukan sesuatu kalau ada tujuannya. Ya, kalau ada tujuan khususnya. Seperti tadi, dia baru mau berpuasa sunnah, mau dia bersedekah kalau ada keinginannya yang terpenuhi. Itu namanya orang yang kikir. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi bisa ya, sudah dipahami nih ya tentang masalah itu. Jadi jangan kita bernazar. Ya, kalau kita mau berpuasa silakan berpuasa. Ya, puasa sunnah misalnya. Kalau kita mau berinfak, bersedekah silakan. Kalau kita mau sholat sunnah sebanyak-banyaknya silakan. Ya, kalau kita mau berbuat kebaikan yang lainnya silahkan. Tanpa perlu adanya nazar, 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 nazar. Ya, begitu. Tapi kalau sudah kita terlanjur bernazar, nah maka harus kita tunaikan nazar tersebut. Ya, kalau sudah kita ucapkan nazar tersebut, maka konsekuensinya harus kita tunaikan nazar tersebut. Ya, tapi sekali lagi itu ditunaikan nazar tersebut kalau ditujukan kepada Allah nazarnya. Tapi kalau nazarnya ditujukan kepada selain Allah, maka tidak boleh kita menunaikan nazar tersebut. Karena apa? Karena nazar itu adalah nazar syirik, ya. Dan kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam,
A'azakumullah. Ini ada lagi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dalam hadis yang sahih, ya, ini riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim juga, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nadara an yuti Allah fal yuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia memenuhi nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di depan, ya. Jadi ada namanya nazar ketaatan, ada namanya nazar kemaksiatan. Nazar ketaatan maka itu wajib kita tunaikan. Contoh misalnya, ya, meskipun hukum asal nazar itu hukumnya adalah makruh minimal, tapi kalau sudah kita terlanjur bernazar, maka kita wajib menunaikan nazar tersebut selama nazar kebaikan atau ketaatan kepada Allah. Misalnya, contoh misalnya, kalau saya misalnya lulus, ya, di sebuah perguruan tinggi, saya bernazar kepada Engkau ya Allah untuk misalnya untuk bersedekah 1 juta, ya, misalnya ke masjid, misalnya untuk berinfak kepada fakir miskin misalnya. Maka karena ini adalah berinfak, bersedekah, atau berpuasa dan yang lainnya, karena itu masuk dalam ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, maka itu wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Tidak boleh kita tidak menunaikannya. Harus wajib kita tunaikan nazar tersebut. Karena apa? Karena itu adalah nazar kebaikan, nazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa, sunnah, bersedekah, dan yang lainnya. Namun jika seorang itu bernazar untuk kemaksiatan, bernazar kepada Allah tapi untuk berbuat maksiat, misalnya jika sekiranya saya sembuh, maka saya akan bernazar kepada Engkau ya Allah untuk misalnya minum khamar, untuk berjudi, misalnya, atau untuk bermaksiat, maka berjudi, bermaksiat, ya, dan yang lainnya yang kategori kemaksiatan itu tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut. Ya, tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut, tapi konsekuensinya adalah kita harus membayar kafarah. Itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Ya, termasuk juga nazar kemaksiatan adalah nazar tadi itu bernazar yang ditujukan selain kepada Allah. Ini kemaksiatan namanya kemaksiatan ganda. Karena apa? Di situ kemaksiatan, di situ juga adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu lebih tinggi daripada kemaksiatan. Ya, meskipun kesyirikan itu bagian daripada kemaksiatan, tapi kesyirikan itu adalah kemaksiatan yang paling maksiat, yang paling besar kemaksiatan adalah kesyirikan. Ya, karena kezoliman yang sangat besar, kata Allah dalam Al-Quran dan surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, jadi bernazar selain yang ditujukan selain kepada Allah, ya, maka itu adalah nazar kemaksiatan juga, bagian daripada kemaksiatan, ya, dan dia lebih khusus lagi karena syirik itu adalah dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi itu, jadi sekali lagi intinya bahwasanya upayakan kita janganlah bernazar, ya. Kalau kita ingin berbuat satu kebaikan, silakan lakukan kebaikan itu. Kalau kita ingin bagaimana supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, maka cukup berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, misalnya mudahkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya saya, anakku ya Allah, mudahkanlah ya saya Allah dalam pekerjaan, dalam urusan-urusan perkuliahan dan seterusnya. Tidak perlu bernazar. Ya Allah, ya tidak perlu bernazar. Yang penting adalah kita tetap terus berdoa hanya kepada Allah, adukan segala apa namanya, segala masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap kita istiqomah melakukan namanya amalan-amalan wajib dan sunnah. Ya, yang wajib tentu wajib kita laksanakan, yang sunnah juga sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan. Dengan yang sunnah-sunnah inilah
maka setelah kita memenuhi yang wajib, lalu ibadah-ibadah sunnah kita lakukan seperti ya, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, misalnya sedekah sunnah itu di luar daripada zakat ya. Zakat yang wajib itu ada namanya infak-infak sedekah, ya sholat-sholat sunnah. Maka dengan ibadah-ibadah sunnah inilah seseorang itu insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Dalam urusan apa? Urusan pekerjaannya misalnya kalau dia seorang mahasiswa, studinya, kalau dia lagi sakit, ya, maka dengan sedekah itu, maka insya Allah sakitnya tuh insya Allah dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu bernazar. Ya, jadi tidak perlu bernazar. Ya, karena kata Nabi, orang yang bernazar itu biasanya adalah orang yang kikir saja. Ya, karena apa? Dia baru mau melakukan kebaikan kalau terpenuhi hajatnya. Ya, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah dulu anakku, ya Allah, mudahkan dulu urusanku, ya Allah, baru saya beribadah kepadamu, ya Allah, baru saya melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, maka ini tentu adalah orang yang apa namanya, orang yang perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibenarkan. Tapi kalau sudah terlanjur kita bernazar, maka wajib kita tunaikan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam azakumullah terkait tentang bab nazar yang ditujukan selain kepada Allah itu bagian daripada kesyirikan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Bisa langsung atau lewat room chat. Ya, jadi kesimpulannya dari bab kita ini sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yang pertama adalah wajibnya kita menunaikan nazar. Tatkala kita sudah bernazar, maka wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, jadi harus bisa dibedakan ya. Tidak ada kewajiban bernazar, tidak ada perintah bernazar, bahkan hukumnya makruh minimal, bahkan sebagai ulama haram. Tetapi kalau kita sudah bernazar, maka wajib ditunaikan nazar tersebut. Selama nazarnya itu adalah nazar untuk mentaati Allah. Ya, selama nazarnya itu adalah bukan ditujukan selain kepada Allah. Ya, selama nazar itu ditujukan hanya kepada Allah, dan juga nazar itu ditujukan kepada Allah dan juga untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka itu wajib ditunaikan. Itu yang pertama, itu kesimpulan pertama dari pada bab ini. Yang kedua, ya karena menunaikan nazar itu adalah ibadah, ya, karena ada perintah Allah ya untuk menunaikan nazar ya. Sekali lagi ya, perintah untuk menunaikan, bukan perintah untuk bernazar, harus dibedakan. Karena menunaikan nazar adalah perintah, ya, maka perintah itu adalah ibadah, ya. Karena ibadah maka tidak boleh kita tunaikan itu nazar, maka tidak boleh kita bernazar yang ditujukan selain kepada Allah. Itu. Karena apa? Karena menunaikan nazar adalah ibadah dan ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah. Maka menunaikan nazar ya atau bernazar selain kepada Allah ya, maka tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut. Ya, karena apa? Karena ditujukan selain kepada Allah, karena itu masuk dalam kesyirikan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah nazar maksiat. Ya, nazar maksiat itu adalah nazar yang ditujukan kepada Allah tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, untuk melakukan kemaksiatan, maka itu tidak boleh kita tunaikan nazar tersebut. Ya, karena kemaksiatan meskipun ditujukan kepada Allah. Tapi konsekuensinya adalah dia harus membayar kafarah. Ya. Adapun nazar yang ditujukan selain kepada Allah, ya, yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu nazar kesyirikan, ya, maka tidak boleh dilakukan nazar tersebut, ditunaikan nazarnya dan tidak ada kafarah atasnya dan dia hanyalah wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesimpulan kita pada bab ini. Ya, pembahasannya tidak terlalu panjang ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan.
Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan Ya, pembahasan kita pada hari ini. Ya, ada pertanyaan? apa Ustaz? Mau tanya Ustaz. Ya, ya Ini Ustaz, silakan. Ya, silakan. ini Ustaz, bagaimana ketika orang itu bernazar untuk seumpamanya puasa, ingin puasa tetapi tiba-tiba dia sakit, Ustaz. Bagaimana cara untuk membayar kafaran tersebut, Ustaz? Sementara dia sakit, Ustaz, sehingga tidak Iya, bisa menunaikan nasar tersebut. ya, ditunggu sampai sembuh. Ditunggu Oh, sampai sembuh. Kalau dia sembuh, maka wajib ditunaikan. Kecuali kalau kalau sempat, dia tidak sembuh-sembuh, ya anggaplah penyakitnya penyakit menaun ya, sakit menaun tidak sembuh-sembuh, maka membayar kafarah saja, membayar kafarah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin kalau mampu, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, ya, atau memerdekakan budak ya kalau mampu. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya, maka cukup berpuasa saja 3 hari. jadi Ustaz apa Ustaz? Jadi memberi makannya itu yang dengan seharga yang dia makan setiap hari atau bagaimana Ustaz? Iya, eh, cukup satu Umpamanya kali 15. makan saja, satu orang satu kali makan. Oh, tapi 10 orang, 10 orang Ustaz Ya, wajib. 10 orang diberikan Oh, kepada 10 orang. Ya, satu orang satu kali makan saja. Misalnya makan siang, berapa biasanya kalau dia makan siang, porsi berapa kira-kira makan siang itu? Misalnya 20.000 misalnya, ya. Atau bisa juga berupa apa namanya, berupa makanan pokok. iya ya Ustaz. Iya, berupa makanan pokok, yaitu beras misalnya, ya, beras, misalnya 20.000 satu orang berasnya, itu berapa liter kira-kira? Iya, kurang lebih ya 2 liter lah. Ya, 2 liter kalau dia beras ya. Kalau beras dia Iya. dua liter lah kalau kita ukuran di Indonesia ini minimal. Kalau dia makanan, satu porsi saja, satu porsi makanan saja, satu kali itu saja. Kalau 10 orang Oh, berarti 10 porsi itu. Ya, ya, kita jadi kita hitung saja. Kalau misalnya beras itu 20.000, ya berarti makanan juga tuh 20.000 juga. Kalau makanan jadi ya, lengkap dengan lauknya. Itu kalau makanan jadi. Jadi boleh. Bisa makanan jadi, ya boleh juga makanan pokok yang belum jadi seperti beras misalnya atau gandum ya. Begitu. Ukurannya itu 2 liter untuk satu orang. oh berarti ikut harga beras ya Ustaz. Eh, Terus Ustaz bagaimana Ustaz, apakah cuma satu kali saja seumpamanya tadi nasarnya 3 kali 3 hari puasa tetap tidak bisa menunaikan, jadi untuk memberikan makannya satu kali saja Ustaz atau 3 kali juga karena tiga nasarnya untuk puasa. Untuk cukup satu kali saja. Satu hari Oh, saja. oh iya, iya. Iya, meskipun dia bernazarnya misalnya 10 hari berpuasa, 20 hari, ya kalau dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu ya, misalnya sakit itu sudah sembuh-sembuh, maka cukup dia bernazar satu kali saja. Bukan 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 dilihat dari jumlah harinya, itu bukan, hari nazarnya, hari nazar berpuasanya bukan. Gitu. Oh, iya Ustaz. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, intinya kesimpulannya jangan kita bernazar. Jangan bernazar, makruh, minimal makruh. Ya, jangan bernazar. Ya, kalau kita ada sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, langsung saja sampaikan kepada Allah keinginan kita. Sakit misalnya, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Tidak perlu bernazar. Ya, jangan katakan ya Allah jika Engkau sembuhkan aku ya Allah, saya bernazar kepada Engkau ya Allah agar saya mau begini 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 begini. Tidak usah. Ya, itu karena kalau kita lakukan itu maka makruh, dan itu pun juga wajib kita lakukan. Berarti seolah-olah kita memperberat diri kita sendiri kan?
akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mampu juga melaksanakannya. Apalagi kalau nazarnya berat-berat. Misalnya saya akan berpuasa 1 bulan, berpuasa 1 bulan itu kan berat itu. Ya akhirnya kita sendiri tidak mampu menunaikan itu nazar. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya yang terjadi kita pun menyesal sendiri atas apa yang kita lakukan. Ya jadi dalam perkara agama ini kita cukup saja mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Ya jangan kita mewajibkan diri kita dengan nazar-nazar itu padahal Allah tidak pernah mewajibkannya begitu. Ya demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Dan insya Allah sebentar malam ada lagi kajian kami, kajian fikih. Silakan yang punya kesempatan untuk bergabung kembali. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita keistiqomahan untuk terus belajar dan berusaha untuk memahami syariat Islam ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran juga kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Kami akhiri dan kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.